Saya ulangi, selamat siang teman-teman. Selamat datang lagi di kelas kajian seni rupa dan desain di pertemuan ke-10. Di LMS, teman-teman juga sudah bisa ngambil materinya di pertemuan ke-10, ya meskipun dengan segala bentuk drama di dalamnya tentu. Dramanya kayak gimana sih? LMS nggak bisa diakses sesuai dengan tanggal gitu. Materi nggak bisa di-download dan lain sebagainya. Tapi it's okay, it's fine. Tidak perlu ada yang dibuat susah, mari kita buat mudah saja. Seperti kata Pak Rektor, saya tidak ingin mempersulit kalian sebagai mahasiswa. Gitu. Oke, apakah share screen saya terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan masuk ke wilayah yang mungkin agak abstrak ya. Bukan agak abstrak, memang kayaknya semua kajian tuh abstrak. Karena kita ada pada mata kuliah kajian, maka berkali-kali saya bilang dari awal bahwa belajar pada mata kuliah kajian adalah belajar tentang bagaimana cara mengkaji. Dari bagaimana teman-teman itu mengkaji, bukan lagi hanya sekedar mendefinisikan teori. Kemarin kita belajar beberapa konsep atau beberapa hal yang sifatnya untuk membantu sebuah kajian. Ada yang namanya teori, kemudian setelah teori ada namanya pendekatan, kemudian ada yang namanya analisis, dan juga ada namanya analisis, pendekatan, teori, konsep. Gitu. Empat istilah ini merupakan istilah yang terus-menerus akan digunakan dalam kajian seni rupa dan desain sampai nanti di akhir perkuliahan. Nah, hal-hal ini juga secara tidak langsung teman-teman kembangkan dari tulisan teman-teman sendiri, dari pembacaan teman-teman, dan dari bagaimana teman-teman menginterpretasi sebuah karya. Kemarin kita juga belajar dari filsafat seni sampai ke kajian seni rupa dan desain, mulai dari teori yang paling mendasar, yaitu teori semiotika. Di teori semiotika kita belajar pada Ferdinand de Saussure, kemudian kita juga belajar kepada Roland Barthes, itu. Kemudian kita juga belajar nantinya ke wilayah kajian estetika via kajian semiotika. Di Saussure, Roland Barthes, beberapa konsep yang sudah diberikan, yaitu konsep penanda, juga ada konsep petanda. Itu dari dua konsep ini, penanda dan petanda, kemudian dikembangkan oleh Roland Barthes menjadi beberapa konsep yang lain, yaitu konsep denotasi, kemudian konotasi, kemudian ada konsep mitos, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. Dan di semiotika itu bukan hanya ada Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes. Konsep-konsep ini sampai pada penjabaran berkaitan dengan mitos, ada metomini dan metafora, kemudian juga wilayah konsep subkonsep yang lain dari bagaimana terbentuknya mitos. Mitos ini akan berkaitan dengan budaya, sedangkan konsep penanda dan petanda dari Ferdinand de Saussure juga akan mempertanyakan berkaitan dengan realitas eksternal. Nah, kalau Ferdinand de Saussure dan Roland Barthes ini adalah mazhab di atau mereka bertempat tinggal di Amerika, maka mulai hari ini kita akan coba lihat bagaimana sebuah teori itu ditelurkan dari mazhab Eropa. Siapa pemikirnya? Pemikirnya adalah Charles Sanders Peirce. Gitu. Yang mana Charles Sanders Peirce ini berbeda pemikirannya dari Ferdinand de Saussure yang berangkat dari sisi linguistik atau bahasa. Charles Sanders Peirce itu mengkonstruksikan satu hal yang disebut sebagai triadik semiotika. Jadi bentuknya kayak gini. Oke, ada yang tahu triadik semiotika? Saya pernah sampaikan ini. Ada apa aja di triadik semiotika? Konsep-konsepnya. Ayo, ada yang masih ingat konsep dari triadik semiotikanya Peirce? Ini di mata kuliah lain ada deh. Objek, Objek, selain objek.
interpretasi, interpretan, dan yang terakhir adalah yang terakhir adalah Sign. hmm? Apa? Sign, Pak, tanda. Atau disebut sebagai representasi. Hal yang direpresentasikan. Nah, force memiliki konsep objek, sign, dan interpretan. Gitu. Sedangkan Ferdinand de Saussure memiliki konsep penanda, tanda, dan realitas eksternal. Roland Barthes mengembangkan dari pemikiran Ferdinand de Saussure lebih ke wilayah denotasi, konotasi, dan bentuk mitos. Ini merupakan teori dan konsep yang dipaparkan oleh ahli-ahli semiotik. Gitu. Bagaimana cara membaca sebuah tanda. Dan hari ini kita akan belajar berkaitan dengan estetika. Satu konsep tentang keindahan yang hadir pada wilayah karya seni yang juga menjadi acuan untuk mengatakan bahwa sebuah karya seni itu indah atau tidak indah. Maka kita akan mulai dengan memahami kembali wilayah seperti apa sebenarnya yang bisa digunakan untuk melihat estetika dari sudut pandang semiotika. Kita mulai. Ini dari tadi nggak mulai, ya mulai aja. Hari ini kita akan belajar berkaitan tentang apa itu estetika. Kemudian ada satu konsep atau satu teori yang membentuk konsep berkaitan dengan estetika semiotik. Bagaimana caranya kita melihat sebuah estetika berbasis pada tanda-tanda yang hadir. Kemudian ada tambahan berkaitan dengan bagaimana memulai kajian dan terakhir sesi terakhir adalah berkaitan dengan tanya jawab tentang kompleksitas kuliah ini. Kita mulai dulu dari estetika. Kita tahu bahwa segala sesuatu karya seni tentu segala sesuatu karya seni itu akan dipandang bagus apabila dia memiliki estetika di dalamnya. Tidak mungkin anak berusia 6 tahun kemudian bisa dibilang bahwa itu adalah karya seni. Gitu. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa apabila kita ingin melihat sebuah hal yang indah, itu karya seni yang indah, basisnya adalah bagaimana estetika. Maka hal-hal yang pertama diperuntukkan untuk membahas estetika adalah tentang keindahan karya seni yang mana representasinya itu dari alam dan karya seni itu sendiri. Maka kita akan mengenal satu istilah atau satu aliran disebut sebagai aliran realisme. Gitu. Bahwa semua hal-hal yang indah itu harus menyerupai alam. Gitu. Ada realisme, kemudian ada naturalisme. Karena estetika kala itu, hal-hal yang pertama kala itu bisa disebut sebagai seni apabila dia meniru alam. Itu pemikiran dari Plato. Plato ini memikirkan bagaimana sebuah benda, misalkan bunga ini sebenarnya bukan bunga yang ideal. Dia merupakan representasi. Gitu. Kemudian pertanyaannya adalah, ketika dia representasi, maka bentuk ideal bunga ada di mana? Ada di dunia ideal. Di mana dunia ideal? Dunia ideal itu manusia tidak bisa ke sana karena itu merupakan bentuk yang konstruksinya adalah konstruksi yang berbasis pada bentuk yang entah di mana gitu, kata Plato. Jadi Plato memikirkan tentang bahwa sebenarnya kita itu hidup seperti di gua. Gitu. Kalau boleh dibilang kita itu hidup seperti di gua. Misalkan ini gua, gitu kan? Nah, gua ini itu terpapar cahaya nih dari luar. Gitu. Ada cahaya. Kita ganti warnanya. Misalkan ini cahaya. Warna oranye ini cahaya masuk ke dalam. Gitu. Nah, kita itu ada di sini sebenarnya.
Kita ada di sini. Ini ada banyak nih kita semua. Bagi Plato, ini teorinya Plato ya berkaitan dengan dunia ideal, berkaitan dengan dunia ideal. Bagi Plato, kita itu melihat, misalkan di sini ada benda gitu, yang kita lihat itu sebenarnya adalah bayangannya atau representasinya. Sehingga apabila ada satu bayangan yang kemudian memiliki banyak makna, maka karena kita melihat bentuk representasinya aja. Ini yang disebut sebagai pemahaman berkaitan dengan kebendaan dari Plato. Jadi bentuk laptop kalian itu sebenarnya meniru dari bentuk ideal yang ada di entah di mana itu. Agak nggak jelas memang, karena memang filsuf itu dianggap setengah gila sebenarnya. Lalu kemudian kita masuk ke Aristoteles. Aristoteles itu tidak membantah dari pemikiran Plato, tapi dia menyanggah. Bukan membantah tuh kan menghilangkan kemudian membuat pemikiran baru. Enggak. Bagi Aristoteles, representasi merupakan bentuk yang dilihat dari penginderaan kita. Kuncinya ada penginderaan kita. Jadi nggak ada dunia ideal, yang ada ya, ya kalaupun itu representasi, itu merupakan penginderaan kita atas benda tersebut. Gitu. Bahwa representasi itu hadir karena ada penginderaan manusia. Disitulah kemudian ketika melihat sebuah estetika, gitu, estetika, maka kita akan mengarah ke wilayah yang disebut sebagai hasil karya merupakan penginderaan. Kalau di teori Plato, Plato kan kalau ngomong kan kalau disingkat, kalau dirumuskan itu apabila X, jika X adalah art, maka X adalah representasi. Sedangkan pemikiran Aristoteles apabila X adalah seni, maka X adalah bentuk real yang diindra oleh manusia. Bagi mereka hal-hal tersebut yang merupakan penguncian atau penilaian terhadap sebuah keindahan. Gitu. Nah, pembahasan bagaimana penginderaan ini, pembahasan berkaitan dengan keindahan itu, bagi Plato dan Aristoteles kan begitu abstrak gitu. Ya, kemudian kita bisa mengatakan bahwa karya seni itu yang estetik tuh yang kayak gimana sih sebenarnya, yang indah tuh yang kayak gimana sih? Akan sangat abstrak apabila kita tetap menggunakan pemikiran Plato dan Aristoteles. Kemudian muncul pemikiran Immanuel Kant. Immanuel Kant ini juga filsuf, dia setara Plato dan Aristoteles, tapi hidup di dunia yang lebih modern. Dia mempertanyakan berkaitan dengan rasionalitas. Maksudnya bagaimana? Manusia ketika memutuskan sesuatu itu berdasar pada rasionalitasnya, enggak berdasar pada hal-hal yang apa namanya, yang kayak Plato tadi bilang, yang ideal gitu, yang tak ada di mana gitu, itu kan nggak rasional. Jadi yang dikatakan Immanuel Kant bahwa rasio manusia itu yang akan mengukur bagaimana titik balik atau titik pemahaman manusia itu sendiri untuk mengindra sesuatu. Kalau ngomongin tentang estetika, berarti estetika itu seharusnya bisa rasional. Artinya, apa yang ada di pikiran saya dan di pikiran teman-teman semua itu sama. Oh, karya A adalah karya yang estetik, karya B adalah karya yang tidak estetik, dan lain sebagainya. Nah, estetika yang hadir atau keindahan yang hadir berbasis pada rasio itu memiliki permasalahan mendasar terkait dengan bagaimana sih seseorang itu memutuskan bahwa itu merupakan hal yang indah. Jadi kan ini dia itu berpikir lebih jauh atau lebih mendalam ke proses rasio itu hadir. Jadi lebih ke prosesnya. Bagaimana sih sebenarnya rasionalitas kita itu dibentuk? Maka dalam buku-bukunya Immanuel Kant itu ada buku kritik of judgment. Ini buku terakhir dari tiga seri buku berkaitan dengan kritik rasio. Kritik of rasio, kritik of
representasi atau apa gitu, saya lupa yang kedua. Yang terakhir adalah critic of judgment. Di mana critic of judgment ini merupakan satu kritik berkaitan dengan bagaimana kita menjudge sesuatu, bagaimana kita memutuskan untuk mengatakan bahwa itu sesuatu. Dan apabila dia ditarik ke wilayah estetika, maka bagaimana sebuah estetika itu hadir. Jadi kalau boleh dibilang Plato, Aristoteles, Immanuel Kant itu tidak secara spesifik membahas estetika, tidak secara spesifik membahas berkaitan dengan bagaimana bentuk estetika. Maka muncul pemikiran dari Friedrich Schiller dan filsuf-filsuf estetika yang lain. Kalau di Indonesia ada Jelantik yang membahas berkaitan dengan estetika berbasis pada filsafat. Kenapa sih harus ke wilayah filsafat gitu? Karena filsafat kan the mother of sciences gitu. Ibu dari segala ilmu pengetahuan. Disitulah skeptisisme kita itu ditempa habis-habisan di filsafat. Oke, itu gambarannya. Jadi bagaimana estetika itu dibicarakan oleh Plato, Aristoteles, dan Kant. Nah, kita membutuhkan interpretasi terhadap karya apabila menggunakan estetika. Jadi karena dia merupakan hasil representasi dari sesuatu, interpretasi dalam diri kita itu dibutuhkan. Salah satunya dengan melihat kembali elemen simbol melalui interpretasi pengkaji. Jadi apabila kita ingin melihat bagaimana, misalkan tadi ada bunga, kita ke wilayah daun ini, misalkan daun ini kan hasil representasi. Ketika kita melihat, interpretasi kita seperti apa? Gitu. Yang mana interpretasi di sini, yang dimaksud di sini adalah interpretasi berkaitan dengan estetika. Oke. Menilai indah dan tidak indah, kita bisa menilai dari sisi elemen simbol yang hadir. Maka dari itu, perlu kita lihat tentang bagaimana konsep atau bentuk estetika melalui objek-objeknya. Liang Gi dengan tulisan Liang Gi ini merupakan guru besar filsafat dari Universitas Gajah Mada. Dia mengeluarkan buku judulnya Estetika di tahun 1987, kemudian dikutip oleh Ratna, Nyoman Kuntarna, guru besar dari Isiden Pasar Bali di tahun 2007 menggambarkan objek estetika. Jadi bagi sebagian pembelajar estetik, pembelajar keindahan, pembelajaran seni, gitu kan, banyak yang terjebak pada sebenarnya yang mau dikaji dari estetika itu apa sih? Gitu. Ya meskipun lebih dari itu banyak yang bingung juga. Tapi mari kita lihat apa saja yang bisa dihajar dari objek estetika atau apa yang bisa dikaji. Kalau bahasa-bahasa pertemuan kemarin, topik apa sih sebenarnya yang bisa dikaji dari objek estetika? Yang pertama adalah keindahan secara umum. Umum ini biasa dikatakan umum apabila banyak orang mengakui bahwa itu sesuatu. Contoh lukisan-lukisan dari Avandi atau lukisan-lukisan dari Sujoyono atau lukisan dari Raden Saka. Keindahan secara umum. Keindahan secara umum ini juga bisa digambarkan atau dibandingkan dengan keindahan alam dan keindahan seni. Itu yang disebut sebagai kajian objek perbedaan dari estetika. Contohnya seperti apa? Apabila kita ingin melihat lukisan-lukisan lukisan-lukisan realisme, lukisan yang representasinya itu merupakan lukisan yang meniru alam, itu kayak pemikirannya Plato, maka keindahan alam dan keindahan seni itu bisa dibedakan. Sebenarnya mana yang alam, mana yang seni. Kalau dalam aplikasi hari ini teman-teman bisa melihat beberapa seniman realisme itu menggambar layaknya objek yang difoto, benar-benar fotogenik gitu, benar-benar foto foto seperti foto asli. Tapi ternyata dia menggunakan teknik lukis. Nah, itu bisa dibedakan. Kemudian ada keindahan khusus dalam karya seni. Keindahan khusus dalam karya seni adalah keindahan-keindahan yang membawa pada titik tidak sesuai dengan alam atau tidak meniru alam. Contoh aliran yang bisa digambarkan adalah aliran surrealisme. Siapa tokoh dari surrealisme? Ada yang tahu? Yang sangat terkenal. Ya, berasa ngomong sendiri. Ngajar. Sangat sulit sekali. Jadi karya-karya khusus ini berbasis pada estetika yang
basisnya dari karya-karya seni. Oh bisa hilang Dok, ternyata. Oh bisa gitu. Oke, dan khusus dalam karya seni ini adalah karya-karya yang memang tidak merepresentasikan alam, tidak indah secara bentuk seperti dari pop art gitu, Andy Warhol dan Richard Hamilton dan lain sebagainya. Kemudian objek estetika yang lain adalah dari cita rasanya. Seperti pada aliran-aliran seni yang tadi disebutkan ada surrealisme, ada pop art gitu. Cita rasanya berbeda-beda. Nah, objek estetika yang lain yang terakhir adalah pengalaman estetis. Di mana pengalaman estetis ini itu hanya bisa dibentuk ketika kita mengalami pengalaman kesenian di dalamnya. Kita melihat pameran seperti teman-teman datang ke pameran kemarin. Bagi yang datang sih, kayaknya banyak yang enggak. Gitu. Itu akan membentuk pengalaman estetis. Yang mana pengalaman estetis ini akan bisa dipergunakan ketika melihat karya-karya baru. Jadi nggak serta-merta kemudian kok jelek ya. Gitu. Nah, bagi Immanuel Kant, sumber pengalaman estetis tidak terletak pada kenikmatan akan keindahan objek, tetapi pada pengakuan akan adanya pengetahuan subjektif atas pengetahuan ideal yang bersifat universal. Layaknya ilmu alam, teman-teman, di ilmu alam ada rumus kecepatan misalkan gitu kan. Ini contoh yang sering banget saya apa saya hadirkan. Kecepatan yang sifatnya universal bisa dicoba dimanapun. Jadi pengalaman estetis pun, gitu. Kalau ini kan bahasanya adalah bahasa itu bahasa dari eh, penjabaran kecepatan, gitu kan. Nah, sumber pengalaman estetis itu pun juga bagikan itu harus bersifat universal, gitu. Jadi pengalaman estetis ini memang mau tidak mau dan suka tidak suka harus dialami oleh orang-orang yang ingin mengkaji berkaitan dengan pengkajian seni, rupa dan desain. Nah, kita masuk dalam estetika pun kita bisa melihat tentang bagaimana tanda-tanda yang hadir. Nah, semiotika merupakan bla bla segala macam, teman-teman bisa cek dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka ada satu bidang kajian ilmu yang disebut sebagai estetika semiotik. Gitu. Estetika semiotik merupakan cara menafsir kembali prinsip-prinsip estetika. Jadi yang dicari itu prinsip-prinsip estetikanya dengan menggunakan konsep semantik dan pragmatik atau konsep-konsep yang ada pada pembahasan. Beberapa pakar mendefinisikan tanda estetika sebagai ikonik, itu dari Huggins, Edison, dan Cosette. Yang lain mencirikan sebagai tanda yang bersifat otomatis atau referensial. Jadi bisa dibilang bahwa dari pemikiran Eropa sebenarnya yang hadir itu adalah bentuk tanda estetik sebagai hal-hal yang ikonik. Contoh, apabila kita melihat karya-karyanya Avandi, misalkan karya karya Avandi yang self portrait gitu, apa sih yang ikonik dari Avandi? Yang pipanya dia. Nah, itu bisa dilihat sebagai tanda estetika. Tapi juga bisa dilihat dari hal-hal yang bersifat otomatis dan referensial dari Chaucer dan Barthes. Hal-hal yang kaitannya langsung, oh ternyata Avandi itu suka merokok. Itu kan hal yang referensial sebenarnya. Ditunjukkan dengan pipanya dia. Itu contoh ya. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi lebih jauh berkaitan dengan estetika semiotik. Semiotik estetik atau estetika semiotik itu bisa ditelusur dari pemikiran Charles Sanders. Di depan tadi sudah dijabarkan tentang sebenarnya ada triadik semiotika, gitu kan? Di mana triadik semiotika ini dilihat untuk melihat bentuk estetika dari sebuah karya. Meskipun tidak secara spesifik, teori Peirce tentang tanda berurusan dengan masalah estetik di sejumlah poin. Sejumlah poinnya ada di mana? Bahwa ketika kita melihat satu karya seni, kita bisa lihat tentang tanda-tanda yang dihadirkan. Contoh, tanda daun di sini. Kemudian ada tanda bunga. Itu kan tanda-tanda yang bisa dihadirkan. Itu bentuknya bisa estetis. Kenapa bisa estetis? Dan lain sebagainya. Bisa menggunakan pemikiran dari Persia. Penerusnya, jadi ya, yang mengaplikasikannya, saya perlu cerita dulu bahwa sebenarnya satu teori itu dibangun dari saling debat, gitu, saling melengkapi. Saling debat atau saling melengkapi. Jadi kayak teori yang berbasis pada semiotik estetik ini itu meneruskan. Sama seperti Saussure ke Barthes, itu meneruskan. Nah, ini penerusnya juga ada dari
Benz tahun 1965 memberikan gambaran penggunaan, ini penggunaan ya, berarti sudah aplikatif, berbasis semiotik yang berkonsentrasi pada klasifikasi tanda estetik berbasis teori triadik semiotika Force. Gitu. Jadi apabila ingin menggunakan aplikasi semiotik estetik, bisa menggunakan hal yang paling mendasar dari teorinya Persian. Dicontohkan oleh Benz. Gimana sih cara menggunakannya? Tapi kemudian kita bisa melihat bahwa tidak tidak hanya satu itu aja. Jadi satu teori itu bisa berkembang menjadi banyak hal ketika dia diaplikasikan pada bentuk-bentuk lain. Apabila teman-teman masih ingat pada materi sebelumnya, satu teori itu bisa dibantah, bisa dikembangkan, kemudian juga bisa menjadi alur yang berbeda dari teori yang ada. Seperti tadi di wilayah pemikiran Plato, kemudian pemikirannya Kant, pemikirannya Aristoteles, gitu, dan pemikir-pemikir yang lain. Di seni pun juga sama. Gitu. Perdebatan berkaitan dengan bagaimana bentuk estetika, berkaitan dengan bentuk estetika, gitu kan? Bentuk estetika itu secara semiotik bisa dilihat dari aliran yang kedua. Kalau tadi benar-benar Persian, artinya memang benar-benar mengikuti Peirce, maka C.W. Morris itu mengembangkan dari teori behavioris atau teori tentang behavior, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap terhadap kehidupan. Di mana dia menggolongkan seni sebagai tanda ikonik yang bernilai. Jadi jelas ini Morris itu mengembangkan dari pemikiran Eropa atau dari Peirce. Morris sendiri merumuskan tiga dimensi analisis semiotik yang terdiri dari dimensi sintaktik, semantik, dan pragmatik. Agak membingungkan memang apa sih yang membedakan di antara keduanya. Yang membedakan di antara keduanya pada dasar Persian, Benz menggambarkan tentang kajian semiotik menggunakan triadik semiotika dari Peirce. Sedangkan estetika C.W. Morris itu dikembangkan dari teori behaviorisme yang mana tanda ikoniknya, jadi yang tadi tanda ikoniknya itu hanya se- ya cuma segelintir lah bahasanya, cuma sedikit yang dibahas kan menggunakan paradigma Peirce. Kalau C.W. Morris memang benar-benar ke wilayah yang tanda ikonik itu sendiri. Yang kemudian dikaji dengan menggunakan hal yang sintaktik, semantik, dan pragmatik. Sintaktik tentang bagaimana sebuah tanda itu dirumuskan, semantik berkaitan dengan susunan tandanya, dan pragmatik sesuai dengan tujuan tandanya. Kemudian, pemikiran dari estetika semiotik ini berkembang lebih jauh pada Prague School Aesthetic, di mana estetika mazhab Prague atau mazhab Praha mengembangkan teori fungsional yang mana di dalamnya mendefinisikan esensi seni dari dimensi pragmatik semiotiknya. Gimana sih sebenarnya pemikiran dari eh, Praha, Praha Prague ini? Akarnya itu merupakan pengembangan dari semiotik yang juga dicampur dengan filsafat. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda itu sebagai esensi seni. Disitulah kemudian Mukarovsky itu akan mengembangkan tentang estetika yang berbasis semiotik, tapi basisnya adalah dari esensi seninya. Kita tahu bahwa estetika yang dipikirkan oleh Morris, gitu kan, estetika semiotik yang dipikirkan oleh Morris ataupun sebelumnya dengan menggunakan triadik semiotika, mereka hadir dari wilayah. Bagaimana itu tanda itu muncul? Kan kalau tanda kan gini ya, masih ingat kan ya? Ini penanda, gitu kan? Kemudian yang di bawahnya petanda, menggunakan pemikirannya Saussure, gitu kan? Nah, penanda dan petanda ini hidup dalam satu bentuk tanda. Atau kalau diaplikasikan ke estetika semiotik ya dia berarti bentuk estetikanya kayak gimana. Gitu. Kita bisa melihat bahwa penanda estetikanya seperti apa, penanda estetikanya seperti apa, kan gitu kan. Nah, pemikirannya dari Prague School Aesthetic ini, estetika ini bukan hanya dilihat dari penanda dan petandanya, tapi esensinya seperti apa, gitu. Bagaimana kita bisa dapat dari esensi ini? Kita lihat tanda-tanda yang hadir. Ini merupakan pengembangan dari pemikiran estetika semiotik Morris. Kemudian, yang terakhir adalah pendekatan teori numerik. Nah, ini yang akhirnya mendatangkan pemikiran dari AI.
Itu. Gimana bentuk logika dari pendekatan teori numerik? Pendekatan teori numerik dan informasi yang merupakan basis dari AI berdasar pada prompts atau berdasar pada perintah itu didasari dengan pendekatan matematika. Estetika diukur untuk mencapai mencapai objektif selayaknya ilmu alam. Dan teori ini dilanjutkan dari pemikiran Benz dari poin 2 oleh Nadine tahun 1981 berbasis teori estetika berbasis Fuzzy-Set. Jadi dikembangkan dari pemikiran Fuzzy-Set. Tujuannya adalah untuk menghadirkan reinterpretasi dari fenomena estetik seperti harmoni, originalitas, inovasi pada karya seni. Gimana aplikasinya? Kita bisa melihat misalkan, oh ini warna gitu. Oh, ini warna, ini kemudian bentuk, kemudian ini eh, apa? Komposisi misalkan, bentuk warna komposisi dan kita nilai nilainya aksis A dan aksis X. Gitu. AX. Di mana di bagian itu apabila kita melihat dengan skala misalkan dari 1 sampai 5 gitu kan. Oh, warna yang estetik yang seperti apa? Posisinya tuh kayak gitu. Di mana indah itu misalkan, oh yang indah tuh yang kayak gini nih. Misalkan segini indah, segini tidak indah. Gitu. Dengan diukur dengan angka. Dia indah seperti menggunakan teori estetikanya. Siapa namanya? Estetikanya, oh, saya lupa jadi. Kita menggunakan estetikanya Deleuze misalkan. Deleuze itu mengatakan bahwa sebuah hal yang estetik itu yang mencapai titik force. Ya, Deleuze itu mencapai titik force. Bagaimana titik force yang dimaksud? Titik force merupakan perubahan yang terjadi dari bentuk representasi ke bentuk yang karya seni. Jadi misalkan karya-karya seninya Michelangelo yang mencapai keindahan orang ngelihat aja bisa nangis. Kok bisa nangis ya? Itu berarti sudah mencapai titik force. Nah, itu diukur antara 1 sampai 5 dia warnanya bagaimana, komposisinya bagaimana. Dan itu yang mendasari karya-karya AI yang hari ini hadir. Jadi karena basisnya matematika, basisnya data dan informasi, AI sangat kuat di situ. Berbasis pada teori numerik. Jadi karena simbol bisa dibaca, kemudian diukur, baru dibuat sebuah karya. Nah, sampai pada titik ini sebenarnya kita bisa menggunakan pemikiran dari semiotik estetik untuk menuliskan. Gitu. Tapi sebelum lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, sesi berikutnya, setelah tadi kita ngomongin tentang konsep-konsep dan juga teori dari semiotika estetik, kita ke wilayah mengeksplorasi bahan untuk struktur tulisan. Naskah akademik dalam sebuah kajian. Jadi, kita kembali lagi ke fitrah kita sebagai manusia yang sedang bersekolah. Kenapa kajian itu harus dilakukan? Kenapa itu harus diselesaikan gitu? Kenapa sesulit itu menulis, sesulit itu membaca? Kadang kita terlalu terjebak pada bahwa menulis itu sulit, bahwa mengeksplorasi sebuah fenomena itu sulit, atau mengeksplorasi sebuah topik itu sulit. Terlebih harus membaca teori A, B, C, dan lain sebagainya. Pada dasarnya sebenarnya hal itu tuh hal yang sederhana. Kita nggak biasa aja, sama kayak kita makan, kita minum, dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya hal yang sulit bagi bayi yang baru belajar. Atau cara kita berjalan itu hal yang sulit. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan itu ya bisa dijalani begitu aja. Sama kayak mencintai dia kan hal yang sulit juga. Gitu. Nah, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah memahami objek kajian. Pertanyakan apakah memang objek ini bisa dikaji dengan kajian serupa dan desain kalau memang kajiannya adalah kajian serupa dan desain. Nah, apakah memang saya berminat pada objek ini dan ini yang penting. Pengalaman apa yang pernah saya alami dengan objek ini? Gitu. Kenapa hal ini penting untuk dihadirkan? Karena alasan orang untuk kayak kalian pertahankan seseorang kan harus ada alasan tertentu. Sampai ada atau muncul kalimat nggak tahu gue pengen mempertahankan aja. Nah, pencarian alasan itu merupakan bagian dari pemahaman objek kajian.
Kemudian setelah objek kajian itu hadir atau sudah ditetapkan, gitu kan, kita masuk ke memahami pendekatan. Pahami betul pendekatan yang digunakan. Misalnya pendekatan semiotika. Rumuskan masalah permasalahan pada objek tersebut. Contoh, rumusan masalah itu kayak kalau kita menggunakan Ferdinand de Saussure, Saussure itu rumusan masalahnya pasti apa penanda dari bla bla bla. Apa petanda dari gitu. Kemudian apa realitas eksternal dari bla bla bla. Ini rumusan masalah. Kenapa dirumuskan? Karena belajar secara ilmiah, akademik, itu melatih pikiran kita untuk berpikir secara terstruktur. Setelah kita tahu permasalahannya, setelah kita tahu fenomenanya, maka kita perlu merumuskan. Bila kita menggunakan pendekatan dari semiotiknya Ferdinand Saussure, pertanyaan rumusan masalahnya pasti akan diawali dengan hal-hal yang sifatnya kayak gini nih. Nyari penandanya, nyari petanda, nyari realitas. Beda lagi nanti apabila kita menggunakan Roland Barthes. Roland Barthes itu akan mencari pencariannya itulah pencarian berkaitan dengan makna konotasi, makna denotasi, gitu. Notasi, makna denotasi, kemudian mitos apa yang hadir dan lain sebagainya. Apa mitosnya, apa maknanya, dan lain sebagainya. Jadi tergantung pemikiran siapa yang digunakan. Contoh yang tadi ada estetik semiotik, misalkan menggunakan estetik semiotik dari Persian, dari Bense. Itu. Bense itu akan mempertanyakan berkaitan dengan apa bentuk estetik dari Anda, bla 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 segala macam. Apa eh, bentuk ini bisa bisa berarti juga sign tanda apa yang menjadi estetik. Kemudian ada apa representatif dan lain sebagainya. Jadi berbasis pada konsep-konsep yang mereka pikirkan. Itu yang disebut sebagai memahami pendekatan. Nah, setelah pendekatan itu dipahami, artinya juga diputuskan, maka yang tidak kalah penting adalah menjabarkan teorinya. Teori siapa yang digunakan? Bagaimana konsepnya? Bagaimana paradigmanya? Dan teman-teman sudah mendapatkan itu pada waktu mata kuliah filsafat seni ditambah setengah semester kemarin berkaitan dengan semiotika dari Ferdinand de Saussure maupun Roland Barthes. Sudah dijabarkan juga apa itu konsep, apa itu pendekatan, apa itu teori, dan apa itu analisis. Ketika kita sudah tahu, kumpulkan data sesuai dengan topik kajian. Contoh, saya ingin mengkaji berkaitan dengan bagaimana video mapping yang digunakan oleh Alfred, misalkan. Gini ya, tulisannya, kalau nggak salah. Oppo F ya. Nah, gini. Gitu. Saya ingin mengkaji Alfred tapi bagian video mapping yang digunakan dia. Gitu. Video mappingnya. Kita cek dulu. Ini misalkan ingin melihat bagaimana video mappingnya. Nah, ini. Nah, misalkan masih ada suara saya ya. Nah, jadi misalkan kita mau lihat bagaimana video mapping yang ada di punyanya Alfred ini. Ini ada aturan atau dia dia menggunakan pola yang seperti ini. Kemudian di depan juga ada video mappingnya juga. Nah, itu tadi ada video mappingnya. Kemudian di belakang juga ada, kalau nggak salah. Belakang tuh ini ya. Nah, ini dia. Oh, ada gambar bendera, kemudian ada ini yang paling saya senang ini.
Contoh kayak gitu, misalkan. Karena memang sudah ke wilayah pendekatannya pendekatan semiotika, misalkan, kemudian menggunakan data yang dihadirkan atau topik yang ingin dikaji itu adalah ke wilayah video mapping yang ada di Alpiref, maka dikumpulkan tuh sesuai dengan topik kajiannya. Tadi ada beberapa simbol, ada simbol Atlantis dari yang membuat 3D-nya Alfiref, kemudian juga ada simbol Indonesia, bendera Indonesia, ada simbol naga, kemudian ada simbol Majapahit dan lain sebagainya. Nah, itu dikumpulkan sesuai dengan topik kajiannya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan. Yang terakhir adalah jalankan kajiannya. Kalau udah tahu teorinya, udah tahu datanya, pengumpulannya juga udah tahu, analisisnya juga sudah memahami, maka langsung jalan. Nah, permasalahan di teman-teman teman-teman yang baru belajar itu adalah kadang menyikip ini, lebih lebih percaya tulisan ChatGPT ataupun kopian dari website yang lain, kemudian menyikip, tidak memahami pendekatan yang digunakan, teorinya tidak paham, konsepnya juga nggak paham, paradigmanya juga nggak paham. Padahal hal itu merupakan hal yang paling mendasar. Beberapa yang sudah mengirimkan tugas ke 5, 4 ya saya lupa. Itu hanya copy paste para berkaitan dan kemarin metodologi penelitian objeknya tidak disebutkan yang mana, cara berpikirnya seperti apa. Pak, sulit kan Pak kayak gitu? Ya, namanya juga belajar. Nggak belajar nggak sulit sih. Nah, tahap-tahap menulis kajian itu yang pertama pasti tentukan tujuan. Tujuannya mau yang mana? Gimana kalau tidak memiliki tujuan gitu? Atau kita masih bingung mau nulis kayak yang kayak gimana sih yang sebenarnya bagus gitu. Nggak ada standar bagus atau nggak bagus. Tapi sekurang-kurangnya teman-teman bisa melihat karya-karya jurnal, karya-karya yang ada pada jurnal nasional, internasional, itu bisa dilihat untuk aims-nya dia gitu lah. Kalau bahasa Inggris kan aims, AIM. Kalau di bahasa Indonesia tujuannya dia apa? Nah, itu bisa dibaca di abstraknya. Tentukan tujuannya, mau melihat apa. Oh, saya penasaran dengan yang tadi kalau menggunakan Alfiref tadi, saya penasaran dengan bagaimana pola video mapping yang digunakan Alfiref atau tanda-tanda seperti apa yang digunakan dalam video mapping Alfiref. Maka saya ingin menentukan tujuan saya untuk melihat tanda-tanda tersebut. Kemudian pertajam pertanyaan penelitian lebih spesifik, atur pendekatan, kumpulkan informasi, atributkan informasi sesuai dengan analisisnya. Kalau memang yang mau dicari adalah penanda dan petanda seperti pemikiran Ferdinand de Saussure ya dicari. Kalau mau yang dicari konotasi, denotasi, dan mitos dan lain sebagainya itu bisa dicari juga. Kemudian tulis kesimpulan dan sempurnakan pernyataan tulisan. Pustaka yang bisa yang tadi saya gunakan di atas, gitu. Thank you. Ada yang perlu kita diskusikan? Silakan untuk bertanya lebih jauh. Penugasan pada minggu ini adalah penugasan yang cukup panjang. Yang perlu kalian siapkan adalah, oh, udah saya tutup. Oke, jadi tugasnya itu adalah tugas yang hampir sama dengan tugas kedua kalau nggak salah. Saya pernah kasih kalian tugas, yaitu mencari 20 jurnal, artikel yang terindeks di Sinta ataupun di Scopus. Jadi boleh Inggris, boleh Indonesia. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan topik kalian atau objek penelitian kalian atau objek kajian kalian. Kemudian berkaitan dengan teori, berkaitan dengan pendekatan, dan juga berkaitan atau juga berkaitan dengan analisis. Jadi misalkan pada topik objek kalian ada yang mau mengangkat tentang poster gitu. Poster, tapi posternya itu temanya adalah poster tentang anak autis misalnya. Karena dia tertarik untuk melihat poster dari sisi anak autis,
gitu kan. Yang ingin dia cari adalah bagaimana tanda-tanda anak autis dalam poster autis misalnya kayak gitu atau bertema autis. Maka bisa mencari topik-topik atau objek penelitian berkaitan dengan autisme ketika digambarkan dalam iklan tuh kayak gimana sih gitu. Berarti keywordnya yang dicari di Google Scholar, kalian bisa mencari lewat Google Scholar, portal Garuda, kemudian ada Crossref, dan pengindeks-pengindeks yang lain yang bisa digunakan. Dari situlah kemudian kalian bisa membandingkan. Sama seperti tugas kedua kalau nggak salah. Teman-teman tuh pernah ada. Nah, kalau ini sudah habis topiknya, baru masuk ke teorinya. Kayak tadi ada pertanyaan dari Lei bahwa eh, teori ketika saya membaca jurnal teori. Nah, itu ketika kamu membaca itulah kemudian digunakan jurnal sebagai pembanding. Dan kemudian bisa juga berbasis dari pendekatannya. Dia pendekatan kualitatif. Ya sudah dicari secara pendekatan kualitatif. Atau analisisnya. Misalkan dia menggunakan analisis semiotik, ya penggunaan analisis semiotik. Atau analisis hermeneutik, analisis fenomenologi. Kemudian analisis-analisis dari teori yang lain. Nah, ketika sudah mendapatkan 20 jurnal berbasis pada ini, pencariannya dari 4 pencarian itu, maka buatlah literatur review-nya. Ini cukup mudah ya, literatur review. Literatur review 20 jurnal. Berbasis pada satu ini. Dituliskan di blog, dan deadline-nya adalah 2 minggu. Jadi 1 minggu 10 jurnal. Untuk dibaca, kemudian direview. Literatur review kan. Hampir sama dengan yang kemarin. Di tugas kedua, tapi kuantitasnya lebih banyak. Oke? Jadi begini, ada saya memutuskan untuk seluruh kelas kajian serupa dan desain yang saya ampu, itu saya akan berikan ada bypass-nya untuk tidak mengikuti UAS atau tidak perlu membuat UAS. Dengan cara apa? Dengan cara dia wajib submit di jurnal akreditasi Sinta. Sinta berapapun, mau Sinta 1 sampai 6 juga nggak masalah. Tantangannya adalah submit jurnal itu dengan mengkonstruksi kajian, menulis sesuai dengan template jurnalnya, kemudian juga eh, mensubmitnya, dan melalui asistensi dengan saya. Jadi itu intensif ya. Artinya digebernya itu udah bukan lagi per minggu, tapi per harian gitu. Apakah nanti akan lama dan lain sebagainya? Enggak juga. Tergantung kecepatan atau pemahaman kalian untuk bisa submit itu kayak gimana. Nggak harus publish, tapi cukup submit aja. Karena setiap tahun saya mencoba untuk mengajak teman-teman atau mengajak mahasiswa-mahasiswa yang memang punya punya keinginan untuk menulis jurnal dan memfasilitasi mereka dengan nilai yang baik. Tahun kemarin saya dikritik bahwa saya hanya menunjuk beberapa orang karena saya melihat hanya mereka-mereka yang potensial, tapi ternyata ada yang iri untuk bisa ditunjuk juga. Sehingga tahun ini saya membuka kesempatan bagi siapapun yang merasa tertantang untuk bisa submit jurnal sebagai pengganti UAS. Jadi gimana sih nanti price-nya? Price-nya UAS kalian nilainya auto A. UAS ya, berarti 50% udah. Bagi kalian yang nilainya kecil-kecil masih punya kesempatan di situ. Tapi tentu tantangannya tadi cukup berat bagi teman-teman yang nggak pernah main di penulisan jurnal dan mungkin nggak pernah coaching dengan jurnal, yaitu mencari jurnalnya, nulis sesuai template-nya, kemudian menuliskan kajian yang selama ini dituliskan. Oke, itu Pak, tantangan. Silakan. berarti Jadi begitu teman-teman tantangannya. Kita perlu untuk mempersiapkan itu apabila ingin join, tapi kalau enggak ya ikuti alur aja. Kita juga akan lulus pada akhirnya. Karena sudah jam 2 lebih 8 dan mata kuliah ini berakhir dari jam 2 lebih 10. Tumben ya, saya biasanya online kayak gini tuh nggak maksimal. Baru kali ini maksimal. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Saya akan memberikan link untuk pengerjaan tugas dan juga link bagi yang ingin ikut tantangan sesegera mungkin. Kita ketemu di minggu depan secara online lagi. Dan terima kasih, selamat siang semuanya.